Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak Efni. Ya. Silakan dulu. Terima kasih. Apa kabar Pak Efni? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Terima kasih Pak Efni atas kesempatannya untuk hadir sesuai kesepakatan kita kemarin. Jadi Pak Efni, pada hari ini saya ingin minta bantuan Pak Efni. Saya ada tugas nih dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mempraktekkan supervisi akademik kepada rekan sejawat Pak Efni. Sebelum itu saya menjelaskan sedikit tentang supervisi akademik. Jadi pemerintah itu ingin supervisi akademik ke depan itu tidak lagi seperti kemarin. Jadi supervisi akademik itu bukan kegiatan untuk mengevaluasi dan mencari kekurangan-kekurangan yang ada pada guru tidak. Tapi supervisi akademik ini lebih pada semangat memberdayakan, bersama-sama mencoba menggali, mengoptimalkan potensi yang ada pada diri guru untuk mengembangkan kompetensinya. Ya tujuan lainnya tentu meningkatkan kualitas pembelajaran di pihak mereka. Nah, untuk supervisi akademik itu kita namakan supervisi klinis ya. Itu ada 3 langkah atau 3 tahapan. Yang pertama praobservasi. Di praobservasi ini kita membuat kesepakatan awal apa nanti yang akan kita observasi di kelas. Dan yang kedua observasi itu kunjungan kelas. Nanti saya akan melihat pembelajaran yang dilaksanakan Pak Efni. Nah, baru setelah observasi di akhir itu ada pasca observasi ini untuk melakukan refleksi dari hasil pembelajaran dan menyusun tindak lanjut untuk pengembangan selanjutnya kan. Siap ya Pak Efni? Ya siap. Proses tadi sekarang? Iya. Oke. Siap Pak. Ini Pak di RPP-nya. Oh yes. RPP saya Pak. Oke, siap, terima kasih. Jadi Pak Efni, pada praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Efni. Ini yang akan kita coba observasi kelas berapa ya Pak Efni? Kelas 12 Pak. Kelas 12. Mata pelajarannya bahasa Inggris peminatan ya Pak Efni? Iya Pak. Oke. Pak Efni sekarang sudah nyampe pada KD berapa Pak Efni? KD 3.3. 3.3. Materi pokoknya tentang Materi pokoknya tentang objective clause Pak. Objective clause, oke. Nah, Pak Efni pada objective clause ini ada tujuan pembelajaran, mungkin bisa dijelaskan Pak Efni? Iya Pak. Tujuan pembelajarannya itu ada 4 Pak. Ada 4? Iya ada 4. Yang pertama yaitu memahami, yang maksudnya siswa mampu memahami unsur kekuasaan dalam objective clause pada kalimat objective clause. Yang kedua yaitu mengidentifikasi. Maksudnya siswa mampu mengidentifikasi kata penghubung dalam objective clause berdasarkan fungsinya. Yang ketiga yaitu menerapkan. Ya. Yang keempat yang terakhir itu menyusun. Maksudnya siswa mampu menyusun kalimat objective clause. Oke, jadi dari materi objective clause ini ada 4 tujuan pembelajaran ya? Iya. Yang pertama siswa mampu memahami kalimat objective clause, kemudian yang kedua siswa mampu mengidentifikasi kata penghubung ya, objective clause berdasarkan fungsinya. Yang ketiga siswa mampu menerapkan kata penghubung dalam kalimat, yang keempat siswa mampu menyusun kalimat objective clause. Oke, yang kita observasi ini tujuan pembelajaran ini rencananya jadi berapa pertemuan kan? Jadi 3 pertemuan. 3 pertemuan ya? 3 kali pertemuan ya? Iya. 1 pertemuan 2 kali 45 menit ya? Iya. Oke. Yang kita observasi nanti ini di tujuan pembelajaran yang mana? Yang Pertemuan ke berapa? pertemuan yang ini baru pertemuan yang pertama. Oh, baru pertemuan pertama? Iya. Baru mau masuk materi materi kelas. Oke, berarti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tujuan pembelajaran yang mana? Yang pertama dan yang kedua Pak. Yang pertama dan kedua. Iya. Jadi siswa mampu memahami dan siswa mampu mengidentifikasi. Iya. Oke, kita fokus pada 2 tujuan pembelajaran ya. Iya. Siap. Jadi dari tujuan pembelajaran itu area pengembangan yang Pak Efni ingin capai dari siswa itu apa ya? Area yang dikembangkan ini kan siswa secara mandiri menemukan kata penghubung berdasarkan fungsinya. Oh, mandiri. Iya.
melatih kemandirian siswa itu. Melatih kemandirian siswa untuk menemukan. Bisa dijelaskan maksudnya bagaimana? Maksudnya gini Pak. Jadi di pertemuan sebelumnya saya hanya memberikan sebuah contoh kalimat tentang objective clause yang berdasar fungsinya. Jadi siswa langsung saya berikan contoh itu Pak. Oh, berarti di pelajaran pertama sebelumnya kalau mau mempelajari objective clause, Pak Efni langsung memberikan. Iya, memberikan. Oh, langsung menjelaskan apa? Contoh, ini kata penghubungnya. Kalau demikian dalam belajar yang kemarin, dampaknya kepada siswa gimana? Dampaknya Pak, siswa kurang mandiri dan banyak siswa yang bercanda dengan teman dan kurang fokus, bercanda tidak aktif di kelas. Karena mungkin saat itu pembelajarannya masih berpusat pada guru. Iya, hanya guru langsung memberikan kepada siswa. Oke, dari situ Pak Efni ingin mencoba mencoba di pembelajaran sekarang melatih kemandirian siswa. Oke, menarik mau melatih kemandirian siswa biar bisa menemukan sendiri. Oke, bagus ini. Bisa dijelaskan mungkin Pak Efni untuk melatih kemandirian ini maksudnya bagaimana? Strateginya? Ya, strateginya. Oh, strateginya. Yang pertama Pak, saya memberikan sebuah persepsi kepada siswa yang maksudnya adalah siswa harus bisa memahami dan membedakan yang mana itu kalimat dan yang mana kalimat. Ini sebuah prasyarat kepada siswa. Oh, gitu. Jadi agar siswa bisa mempelajari objective clause, maka pertama siswa harus bisa membedakan mana itu kalimat, mana kalimat. Oh, ini sudah dipelajari di materi sebelumnya. Di materi sebelumnya. Oh, ini materi prasyarat. Iya, materi prasyarat. Oke. Ini masuk di bagian tanpa pembuka ya? Iya, kita tanpa pembuka. Ya, persepsi ya. Oke, persepsi. Gimana caranya untuk tahu anak memahami itu kalimat dan memancing itu? Dengan saya memberikan sebuah contoh kepada siswa, contoh kalimat. Ini yang ada kalimat dan ini yang hidup kalimat. Iya. Setelah itu, setelah persepsi apa lagi? Yang setelah persepsi ini masuk dalam kegiatan inti, masuk kegiatan inti. Jadi saya mengemas pembelajaran itu terpusat pada siswa, maksudnya melatih siswa secara aktif dan mandiri di dalam kelas. Jadi saya menyiapkan 3 bahan ajar Pak. Ini untuk yang tujuan pembelajaran. Iya, saya menjelaskan pertama, saya menjelaskan tujuan pembelajaran yang memahami ini dulu Pak. Yang untuk memahami, saya menjelaskan tujuan pembelajaran untuk memahami, dan yang kedua menjelaskan tujuan pembelajaran, yang kedua itu mengidentifikasikan tentang hukum berdasarkan fungsinya itu. Terus yang saya lakukan, saya memberikan 3 bahan ajar kepada siswa, yaitu berupa video, berupa dialog teks atau teks bacaan, dan berupa audio. Berdasarkan gaya belajarnya siswa yang berdiferensiasi. Wah, ini sudah masuk pembelajaran berdiferensiasi kan? Iya, betul Pak. Menarik ya. Betul. Jadi di awal Efni menyiapkan 3 bahan ajar, teks dialog, berupa video, audio, dan teks bacaan kepada siswa. Anak-anak terus bebas memilih. Iya, anak-anak bebas memilih sesuai dengan berdasarkan gaya belajarnya itu. Ini secara mandiri atau berkelompok? Ini saya coba secara mandiri. Iya, secara mandiri. Nah, lalu saya meminta kepada siswa untuk menuliskan. Setelah menuliskan tentang adjective clause itu dalam 3 bahan ajar yang dibawakan oleh siswa. Oh, gitu. Dari teks dialog itu siswa diminta untuk menemukan adjective clause. Iya, adjective clause.
dari bahan pelajaran yang saya berikan kepada siswa itu. Oke. Terus Setelah menuliskan, siswa itu berdiskusi dengan teman sebelahnya, lalu meng-cross check kembali dan saling melengkapi jawaban yang mereka temukan dalam 3 bahasa itu, Pak. Oh, betul. Iya. Jadi awal siswa secara mandiri mencari teks dialog mana yang masuk di kelas, mendiskusikan dengan teman sebelahnya, oke, untuk saling melengkapi dan mengecek kembali jawaban yang mereka temukan yang saya berikan di 3 bahasa itu. Oke, menarik. Terus setelah itu untuk memastikan tujuan pembelajaran yang kedua, saya membuat kelompok-kelompok kecil. Ya, membuat kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari satu kelompok itu ada yang terdiri dari 4 siswa, ada yang terdiri dari 5 siswa. Oke. Di dalam kelompok itu, saya meminta kepada siswa itu memberikan bahan ajar. Pak Refy memberikan bahan ajar kepada masing-masing kelompok dibantu dengan lembar kerja siswa. Lalu saya meminta siswa untuk mendiskusikan dan menemukan sendiri kata penghubung yang saya berikan kepada masing-masing kelompok itu. Jadi di diskusi kelompok itu bagaimana siswa mempelajari bahan ajar, dibantu dengan LKPD itu menemukan sendiri kata penghubung berdasarkan fungsinya. Iya. Tadi apa? Fungsinya ada berdasarkan fungsinya itu berdasarkan untuk subjek, terus untuk objek, dan untuk kepemilikan itu. Oh, ada 3 ya? Iya, ada 3. Subjek, objek, dan kepemilikan. Oke. Karena berarti berdiskusi ya? Iya, berdiskusi di dalam grup itu. Bagaimana cara Pak Refy kalau boleh tahu? Iya. Bisa dijelaskan untuk menolak ukuran anak itu sudah bisa mengidentifikasi dalam diskusi kelompok bagaimana? Ya, saya memastikan masing-masing kelompok dan saya berkeliling. Oh, berkeliling. Ya, berkeliling memantau masing-masing kelompok yang ada diskusi. Saya berkeliling, lalu saya menemukan, bukannya menemukan, saya memastikan bahwa anak dalam kelompok itu paham atau bisa mengerjakan lembar kerja siswa itu, KPD itu. Kalau misalnya ada yang belum paham begitu kan? Kalau ada yang belum paham, saya meminta kepada teman kelompoknya yang sudah bisa untuk menjelaskan kepada siswa yang belum bisa. Istilahnya tutur sebaya. Menjelaskan kepada siswa yang belum bisa itu, Pak. Memberdayakan temannya yang sudah bisa untuk menjelaskan ke temannya yang lain yang belum bisa. Iya, Pak, benar, Pak. Jadi ini betul-betul pembelajaran yang sudah berpusat pada siswa. Jadi membuat siswa itu menjadi subjek dalam pembelajaran. Berpusat pada siswa. Itu dan ini sudah diferensiasi betul. Paradigma baru ya. Nah, setelah diskusi kelompok yang dilakukan seterusnya apa bisa dijelaskan? Setelah diskusi kelompok, saya meminta kepada satu kelompok, tapi secara acak itu untuk mempresentasikan, untuk mempresentasikan di depan hasil diskusi kelompoknya itu mempresentasikan di depan teman-teman kelompoknya di kelas itu. Dan setelah itu saya mempersilahkan apabila ada tanggapan atau jawaban yang berbeda, silakan memberikan tanggapan kepada presentasikan. Oke. Jadi kalau boleh saya jelaskan, jadi tadi diskusi kelompok, kemudian Refy memastikan dan berkeliling memandu kalau ditemukan siswa yang belum bisa, maka Refy meminta siswa yang sudah bisa untuk menjadi tutor sebaya bagi temannya. Kemudian dilanjutkan diskusi kelas, presentasi. Kelompok yang presentasi
satu presentasi yang lain bisa menanggapi gitu. Iya. Oke. Kemudian ya ini menarik. Tidak sabar saya mencoba observasi. Terus setelah diskusi kelas, maka yang dilakukan berikutnya apa? Ya, setelah diskusi kelas untuk penguatan pemahaman masing-masing individu, Pak, saya rancang permainan. Istilahnya game. Ini berarti sudah masuk ke ini yang menguji pemahaman. Iya, menguji pemahaman, penguatan pemahaman, menguji pemahaman masing-masing individu. Jadi Pak F ini ingin mengetahui apakah masing-masing individu siswa itu sudah menguasai atau sudah bisa menjadi belum? Iya, Pak, belum. Dengan cara game, Pak. Game. Ya. Bisa dijelaskan ya? Gamenya seperti ini, Pak. Gamenya yaitu throwing snowball. Bisa. Di mana dalam sebuah bola itu saya kemas kalimat dan siswa itu bisa melengkapi kalimat sesuai dengan fungsi adjective clause, yaitu subjek, objek, dan kepemilikan itu. Bisa dijelaskan ya? Caranya gimana ya? Cara mainnya seperti ini, Pak. Saya meminta kepada siswa secara acak maju ke depan, lalu siswa itu memegang bola, membelakangi teman-temannya. Lalu setelah membelakangi, siswa itu melempar bola. Setelah bola itu dilempar, ditangkap oleh temannya. Lah, yang menangkap itu silahkan mengambil sebuah kalimat yang ada di dalam bola yang saya kemas tadi, lalu menuliskan di papan tulis dan melengkapi kata berhubung berdasarkan fungsinya itu, Pak. Itu mainnya. Dan seterusnya seperti itu, Pak. Ya, untuk menguji penguatan pemahaman siswa secara individu. Oke. Siap. Menarik. Oke, Pak Evni. Sangat menarik dalam bayangan saya apa yang strategi yang coba Pak Evni lakukan pembelajaran. Nah, sekarang saya ingin kepastian. Kelas berapa yang kita bisa observasi? Saya bisa masuk ke kelas berapa ya? Kelas 12 IPA 1, Pak. 12 IPA 1. Oke. Di hari Senin, Pak. Hari Senin depan ini, Pak. Hari Senin tanggal berarti tanggal 17. Iya, tanggal 17 di jam terakhir ini. Jam terakhir. Iya, kalau tidak dikemas game ini. Iya, jam terakhir berarti jam 10-11. Oh iya, Pak, benar. 10-11. Kalau tidak dikemas game, anak-anak bisa Bapak kan tahu sendiri, capek segala macam. Dari pagi belajar dan apa pelajaran. Oke. Siap. Jadi saya ingin memastikan Pak Evni bahwa saya akan masuk ke kelas Pak Evni di kelas 12 IPA 1 hari Senin tanggal 17 Oktober ya 2022 jam 10.11. Iya, jam ke 10.11. Oke. Terima kasih Pak Evni. Nanti saya akan masuk ke kelas Pak Evni di jam tersebut. Setelah itu kita akan mengadakan lagi percakapan pasca formasi. Selamat Pak Evni mempersiapkan semuanya. Izinkan saya latihan di pos ini. Iya, Pak. Siap. Terima kasih karena sudah menonton. Terima kasih. Mari, Pak. Ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. How are you? I am fine too. Okay. The first, I call you one by one. My check attendance. Please raise your hand if I call you. Yes, sir. You need that? Okay, thank you for your attention. Okay, please, all of you stand up. Stand up, please. Stand up, please. Stand up, please. Hands down. Hands down. Get down. Get down. Stand up. Once again. Hands up. Hands down. Get down. Stand up. Once again. Hands up. Hands down. Get down. Stand up. Okay, thank you. Bapak sudah diajarin lewat link. Silakan buka AD-nya masing-masing di group. Please open your smartphone and share the link by the left here. You can choose which one you like.
buka Padlet. Di situ Bapak kirim, sudah Bapak share linknya dan pilih yang mana yang kalian suka. Which one do you like? Yaitu ada tentang dialog atau video atau audio atau teks di situ. Kalian temukan, please find your adjective clause in the text, in your audio, in the video. Pilih yang kalian suka, mau teks, mau audio, mau video. Which one do you like? Mau teks itu satu, semuanya itu sama isinya, isi dialognya itu sama, isi dialognya itu sama. Silakan kalian pilih yang mana yang kalian suka. Mau ya saya suka yang video, saya suka yang audio, saya suka yang teks dialog. Silakan kalian pilih. Perintahnya adalah temukan adjective clause di dalam dialog itu. Temukan the adjective clause di dalam dialog yang Bapak share ke kreator kalian. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Nah sekarang saya ingin, I want to make small group. Saya ingin membuat kelompok kecil. Yang pertama, kalian suruh menghitung sama Bapak. Please count your number and please you find the same the number. 1, 2, 3, 4. Please stop. Start from 1. 1, 2, 3, 4. Start from 1. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan.
jawaban dari Bapak kami. Nomor 1, I will never meet the one. Jawabannya B. I will never meet the one whom you told me. Nomor 6, my cat bla 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 I found yesterday is dead. Jawabannya A. Jawabannya B. My cat whom I found yesterday is dead. Oke. Makasih. Ada yang mau kurang aja. Benar jawabannya nomor 6 apa tidak? Siapa yang mau menentukan? Benar. Oke, selamat, boleh bisa duduk. Thank you, Mang. Terima kasih. Jawaban yang betul adalah A. Jadi, my cat which I found yesterday is dead. Permainan kita adalah throwing snowball. Kalian menghadap ke belakang, melempar harus di belakang. Setelah itu, di dalam bola ini ada sebuah soal, yaitu ada 2 kalimat. Dan kalimat itu Bapak pertebal, kalau subjeknya Bapak pertebal subjeknya, itu berarti itu subjek. Jadikan 2 kalimat ini menjadi 1 kalimat. Ya kan? Berarti jawabannya ISO. Betul apa tidak? Ya. Sudah. Oke, thank you. Benar apa salah ini? Jawabannya? Ya, betul kan? Kalian tadi gimana? Perhatikan dulu. The book in the book right. Ya, betul. Sip. Seperti soal yang dikerjakan oleh teman kalian bahwa it ini yang ditanya adalah bendanya I read it, maka yang jawabannya adalah the book yang tulis itu the book, kata gantinya it ini apa? Dan which ini kalimatnya I read, yang ini was pasti betul. Jangan ditulis semua sampai harus begitu. Yang di atas, paham ya? Paham ya? Kalau sudah paham, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ya, terima kasih. Thank you, Bu Daliasan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Febri. Waalaikumsalam, Pak.
Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Pak Evi, terima kasih kemarin saya diberi kesempatan untuk melakukan kunjungan kelas, observasi dalam rangkaian supervisi akademik ya. Iya Jadi setelah proses observasi, hari ini kita lakukan percakapan lagi nih pasca observasi. Harapannya dari percakapan ini kita mampu menganalisis dari hasil pembelajaran yang dilakukan Pak Evi kemarin, kemudian harapan balik, dan harapan nanti Pak Evi dapat menyusun pengembangan yang lebih baik untuk ke depan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Evi. Iya. Yang pertama, dari proses pembelajaran yang Pak Evi lakukan kemarin, itu kira-kira hal baik apa yang sudah dilakukan Pak Evi? Yang pertama Pak, dengan bahan ajar yang sesuai dengan bahan belajar anak, yaitu anak lebih mudah memahami materi yang saya berikan. Seperti yang saya berikan kemarin Pak, Bapak sudah tahu yaitu video, teks dialog, terus audio. Anak itu lebih mudah memahami materi yang saya berikan. Terus yang kedua Pak, dengan kegiatan belajar yang mandiri dan kolaborasi dalam sebuah diskusi kelompok, ya siswa lebih mudah mengidentifikasi kata penghubung yang ada pada kalimat ECP kelas itu. Terus yang ketiga, dalam kegiatan yang bervariasi, maksudnya bervariasi ini saya selingi permainan. Kemarin ya, kemarin ya, apa? Drawing. Iya, drawing semua. Siswa itu meningkatkan antusias siswa dan keaktifan siswa dalam belajarnya. Jadi menurut Pak Evi ada 3 hal nih yang sudah baik dilakukan kemarin ya. Iya. Yang pertama, menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan gaya belajar anak, itu memudahkan anak memahami materi ya. Iya benar. Kemudian yang kedua, kegiatan berjenjang dari kegiatan belajar mandiri, diskusi kelompok, presentasi. Ternyata siswa lebih mudah mengidentifikasi ya. Kata-kata yang lebih lebih close ya. Dan yang ketiga, dengan pembelajaran bervariasi, kemarin permainan bervariasi itu mampu meningkatkan antusias dan keaktifan siswa ya. Oke. Begini Pak Evi, kemarin kan Pak Evi mengajarnya di jam terakhir tuh jam 10.11. Iya. Itu tantangannya sangat besar. Menurut Pak Evi, apakah yang sudah dilakukan kemarin itu baik semua atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki Pak? Kalau menurut saya Pak masih ada yang perlu diperbaiki. Yang pertama yaitu tentang manajemen waktu ya. Di mana di situ saya tidak konsisten dalam manajemen waktu, tidak konsisten dalam melakukan tahapan-tahapan pembelajaran itu. Terus yang kedua tentang pengolahan kelas itu. Sebelum Bapak di jam terakhir susah banyak yang mengeluh untuk capek dan sebagainya. Oke, dari 2 hal yang Pak yang sebutkan, manajemen waktu dan pengolahan kelas, seandainya kita ukur nih menggunakan angka 1 sampai 10, menurut Pak ini sekarang ada di level berapa nih? Kalau menurut saya itu di level 7 Pak. Level 7 Iya, ya? level 7. Itu ingin naik ya. Kalau misalnya keinginan Pak itu pengen mencapai level berapa sih? Kalau keinginan itu Pak pengen perfect dan maksimal Pak, di level 9 dan level 10. Oke, itu pengen memberikan yang terbaik bagi siswa ya. Iya benar Pak. Nah Pak Evi, menurut Pak Evi untuk mencapai level yang diinginkan di 9 atau 10 itu apa sih yang bisa dilakukan Pak Evi? Nah yang saya lakukan itu untuk manajemen waktunya. Saya akan lebih konsisten dalam melakukan tahapan-tahapan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran itu seperti yang saya targetkan di FPP, katakanlah dalam diskusi kelompok saya targetkan 30 menit, harus bisa dilakukan harus 30 menit tidak molor. Terus dalam memberikan tiap kelompok itu memberikan presentasinya saya targetkan 20 menit harus selesai. Jadi semua tahapan bisa terlaksana ya, terlaksana sesuai dengan apa yang saya kerjakan di FPP itu. Oke. Kemudian Pak Evi, dari 2 hal tadi, dari manajemen waktu dan pengolahan kelas, kira-kira menurut Pak Evi yang menjadi prioritas itu yang mana? Kalau menurut saya itu Pak di pengolahan kelas. Pengolahan kelas. Ya, Ya. pengolahan kelas. Kemudian bentuk kegiatan yang akan Pak Evi lakukan seperti apa? Yang pertama Pak, saya akan belajar mandiri. Oke. Lewat media sosial atau YouTube, sehingga menambah
kompetensi saya dalam mengelola kelas itu. Oke. Terus yang kedua, saya akan berdiskusi atau belajar dari rekan-rekan guru atau rekan-rekan teman saya sejawat, sehingga menambah kompetensi saya dalam mengelola kelas itu. Terus yang terakhir yaitu Pak, tentunya saya mau berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya. Kasih awal maksudnya ini Ya, satu rukun dengan saya. guru bahasa Inggris ya. Di sekolah kita ada 3 ya. Ada tiga. Ada di Nora, ada di SD ya. Oke. Berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris dalam apa ini? Dalam rangka pengelolaan kelas. Pengelolaan. Dan saya iya sudah. Gitu ya. Oke. Menurut Pak Efri untuk melakukan kegiatan-kegiatan tadi, kekuatan apa sih yang Pak Efri miliki bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu? Saya sadar Pak, sebagai seorang guru, saya harus belajar sepanjang hayat, long life study untuk menambah kompetensi saya di situ. Iya. Terus yang kedua, saya harus juga komitmen secara mandiri belajar dengan teman-teman saya. Oke. Dan saya lebih mudah bersosialisasi dan berkolaborasi dengan MDP saya. Di situ. Oke. Kemudian menurut saya ini siapa sih yang bisa membantu Pak Efri? Yang bisa membantu saya ya tentunya teman-teman sejawat saya Pak, bersama IMB bahasa Inggris. Dan yang kedua tentunya Bapak yang bisa membantu saya. Ya. Oke, menarik dari cara membangun Pak Efri. Kira-kira kapan kegiatan yang akan dilakukan? Pengembangan ini yang dilakukan kapan? Ya, kalau saya keinginan saya Pak, cepatnya ini Pak. Cepatnya ya. Cepatnya ini Pak, agar siswa itu lebih aktif juga, lebih Ya, kita bisa menyiapkan melaksanakan pembelajaran yang lebih baik ya. lebih baik ke depannya Pak. Ada murid. Ada murid. Oke, baik Bu. Menarik sekali dari apa yang tadi kita analisis, kemudian Pak Efri mencoba menyusun pengembangan, rencana pengembangan ke depan. Nah, kalau boleh saya ingin memberikan kembali lagi apa yang saya temukan saat pembelajaran Pak Efri kemarin. Iya, iya Pak. Jadi saya memang sepakat dengan Pak Efri manajemen waktu kemarin. Manajemen waktu, kegiatannya terlalu molor di beberapa tahapan, sehingga tahapan-tahapan lain misalnya di permainan rolling snowball itu berarti rencanakan berapa kali sebenarnya? Saya rencanakan itu 10 kali Pak. 10 kali ya. Nah, dalam catatan saya itu hanya terlaksana 5 kali. Iya. Jadi mungkin karena pengelolaan waktu manajemen waktunya ya. Kemudian yang kedua di pengelolaan kelas ya memang siswa itu di tengah-tengah pembelajaran sudah bagus kayaknya di awal memberikan SDP. Iya. Tapi di tengah-tengah siswa itu lagi tidak fokus, ada yang ngantuk, capek, gitu, karena di terakhir. Jadi pengelolaan kelas ini memang juga harus diperhatikan. Ya. Iya. Kemudian kalau boleh ada usulan saya ini. Yang saya temukan kita sebagai guru kalau dulu sebisa mungkin ya pembelajaran itu harus melakukan refleksi dalam pembelajaran. Itu yang beberapa kemarin. Iya, sudah saya jarang melakukannya ya. Nah, jadi biar kita tahu nih teman-teman baik dari siswa apa yang kita lakukan itu apa sudah bagus dari siswa, apa kurang, apa bagaimana kita minta kembali dari siswa. Supaya kita dapat lakukan untuk perbaikan juga ya. Saya kira itu aja ya pertanyaan kita hari ini. Terima kasih dan sekali lagi kerjasamanya dari awal dari observasi hingga prestasi. Kita doakan semoga selalu sehat. Amin, amin. Pak Efri bisa melakukan rencana-rencana yang sudah disusun tadi dengan lebih baik. Harapannya kita sebagai guru kan memberikan pembelajaran yang berpihak pada guru. Terima kasih ya Pak Efri ya. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.